Sekarang di ras tipe GR Sportnya, tinggal bagian dalam. Ini sama persis kok semuanya nih. Ini sama, soft touch, handle chrome semua sama. Ini juga sama tuh, warna joknya juga sama. Yang mulai beda di sini guys. Jadi di sini ada untuk idling stop. Ini untuk mematikan ya. Ini ingat untuk mematikan traction control. Tadi yang tipe TRD juga ada. Saya jelasin sebentar di dalam. Kita injek rem, pencet engine start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, PPNBM 100% diperpanjang sampai Desember. Itu udah pasti ya. Beneran udah diperpanjang. Jadi kalau kalian misalkan nunggu cari-cari diskon yang terbaik segala macam, buruan. Takutnya nanti kalian malah nggak dapat stok, sama aja bohong kan. Udah gitu kemarin santer banget pajak CO2 katanya bakal diperpanjang gitu kan. Wah, kalau pajak CO2 diperpanjang ini bakalan naik harga guys. Beneran, nggak bohong. Jadi daripada nanti kalian tunggu-tunggu nggak dapat, buruan cek stok dulu, barangkali masih bisa dapat bulan ini gitu loh. Nah, di belakang saya ini ada saya mau bikin komparasi sih GR Sport sama TRD Sportivo. Kalau saya sudah jejerin kayak gini, warnanya sama, jadi nanti biar kalian tuh lebih mudah bedain gitu loh. Kira-kira worth it gak sih antara model lama sama model barunya gitu loh ya kan. Terus kalau buat kalian yang pengen dihitungin harga cash, harga kredit ya, tanya-tanya dulu, boleh langsung telepon WA. Follow Instagram saya juga @teguh.ku, dan yang paling penting ya, subscribe channel saya, bunyikan loncengnya. Terus di masa pandemi Covid seperti ini tetap ya kita jaga kesehatan. Saya juga pakai masker ya kemana-mana ya. Syutingnya kali ini sendiri ya. Oke guys, tonton videonya sampai habis ya. Kalau misalkan pengen dibuatin konten apa, video apa, tinggal komen aja. Tapi kalaupun videonya terlalu panjang, kalian bisa klik di timestamp ya gitu ya. Atau di videonya itu kan ada kayak garis putus-putus. Nah, itu kalian bisa pilih sesuai menu atau sesuai pokok bahasan yang kalian mau tuju gitu. Tinggal klik aja bagian depan di mana, bagian ini di mana, biar lebih mudah gitu. Oke guys, jadi depan gue ini sudah ada Toyota Rush yang mau kita komparasi nih. Yang di sebelah kanan saya ini Rush tipe GR Sport Automatic. Terus yang sebelah kiri ini Rush tipe TRD Sportivo. Nah, coba kalian perhatiin apa aja yang berubah guys. Coba ya, nih kita bahas ya dari ini sambil kalian ngamatin nih, saya bacain dimensinya nih. Jadi dimensi panjangnya masih tidak berubah. Panjangnya tuh 4435. Panjangnya 4435, lebarnya tuh 1695, tingginya tuh 1705 mm ya. Nah, wheelbase-nya 2685. Nah, ini jarak pijak depan, jarak pijak belakang. Jadi kalau komparasi kemarin sama Veloz, saya sudah pernah bikin juga nih. Yuk kita keliling dari depan dulu ya kan. Samping. Kita lihat ya. Tuh, velg sama. Ini mulai beda nih, tuh ya kan. Belakang hampir nggak kelihatan ya kan. Belakang hampir nggak kelihatan. Coba kalian amatin dulu apa aja yang beda guys. Tuh ya, bawah ya beda ya. Emblem juga beda. Samping sebelah kanan lagi sini. Tuh. Menurut kalian tuh lebih cakep yang mana sih, tipe TRD Sportivo atau tipe GR Sport? Kalau saya pribadi, saya sih lebih suka yang GR Sport sih. Karena warna dengan warna rumah fog lampnya warna body itu menurut saya jauh lebih menambah kesan lebih elegan sih, lebih cakep. Oke. Oke ya. Gimana nilainya? Menurut kalian bagusan yang mana? Yang TRD Sportivo atau tipe GR Sport? Yuk kita langsung ke TRD Sportivo sama yang GR Sportnya nih, kita bedain dari sebelah sini dulu. Nih udah pasti smart entry, kunci udah gua kantongin ya. Tuh udah sama. Dia juga bisa dioperasiin dari sebelah kanan, di sebelah kiri maupun di bagian belakang. Sama kok.
Nih kalau kita lihat dari depan tidak ada perubahan antara yang baru sama yang lama, tidak ada perubahan. Kap mesin masih sama nih. LED headlamp juga sama ya. Di sini ada kayak clearance lamp. Ini lampu sennya ada di sini masih halogen biasa. Yang mulai beda tuh di sini guys. Jadi rumah fog lampnya di sini itu warna hitam. Masih halogen biasa juga sih. Nah, mulai di sini desain untuk di sini juga beda. Ini warnanya ini sedikit silver, kalau itu sedikit agak grey, abu-abu gitu guys. Jadi beda dari desain ini rumah fog lamp, terus desain underguard bawah sama body kit ini ya. Body kit bawah nih beda nih. Nah, yang ras tipe GR Sport ini juga sama, smart entry-nya kiri kanan, belakang juga sama. Nih, kita samain tampak depannya nih, tuh. Ya kan, mulai beda di mana? Tuh. Nih, yang beda di sini ya, rumah fog lamp-nya tuh, dia sewarna body. Tuh. Nih loh guys, ini sewarna body, ya kan? Menurut saya lebih cakep ini tuh. Dan di sini tuh warnanya lebih agak grey, itu lebih kayak warna silver ya, beda, warnanya beda tuh. Ini lebih kalem. List merahnya masih ada, ini udah nggak ada guys. Udah nggak ada kan? Udah nggak ada apa-apa lagi sih. Dia nggak ada kayak emblem GR gitu, udah nggak ada. Nggak ada di sini. Jadi menurut kalian lebih cakep yang mana nih? Lampu sama keduanya sudah otomatis juga. Kalau ditaruh di misalkan taruh auto, kalau dia masuk basement mall atau di terowongan yang gelap gitu dia otomatis langsung nyala. Lampu sen juga masih sama, itu halogen. Lampu apa namanya fog lampnya juga masih halogen biasa, masih sama. Grillnya juga masih sama sih. Ini masih sama nih guys. Ini tuh dua warna tuh. Sama, logo Toyota masih sama. Tidak ada sesuatu yang berubah di bagian depan. Nggak banyak. Jadi di bagian depannya, kalau saya pribadi, ini terkesan lebih elegan. Kalau di sini mungkin terlihat lebih rame. Bener nggak sih? Rumah fog lampnya hitam tebel gitu, ya kan? Ini ada list merah. Kalau ini lebih elegan. Setuju nggak? Jadi menurut kalian lebih suka yang ini atau yang ini? Boleh komen ya guys. Yuk kita lihat mesin. Jadi kita bandingin nih, mesinnya ada yang beda apa enggak gitu ya. Benar-benar kita apple to apple bandingin nih. Kita buka juga yang tipe GR Sportnya juga. Jadi nanti biar kalian benar-benar lihat beda di mana gitu ya. Karena kalau secara data hitam di atas putih tuh tidak ada perubahan guys untuk mesinnya. Dan perlu kalian tahu, mesinnya si Rush sama si Veloz itu sama loh. Oke, ini penampakan dari kap mesin dari si Toyota Rush tipe TRD Sportivo. CC-nya 1500, dia sudah dual VVT-i ya, 2 NRVE 16 valve BOHC, dual VVT-i ya. Nah, dia itu torsi maksimal di 13,9 kgm di RPM 4200. Kalau PS-nya tenaganya dia 104 di RPM 6000. Nanti detailnya saya taruh di layar aja. Ini kebetulan warna putih nih, sama sih dicat putih, dapat peredam juga. Ini letak-letak minyak remnya, akinya, air intake-nya segini. Akinya masih dapat aki basah ya guys. Ini buat ngecek oli mesin, itu oli transmisi ya. Ini cadangan air radiator, air wiper, ini modul rem ABS. Kalian perhatiin deh. Nih tampilan ini yang tipe TRD Sportivo, kita geser ke sini. Sama persis, memang tidak ada perubahan. Tuh, sama persis ya guys ya. Sama kalau dari segi mesin tuh juga sama. Oke, mesin sama ya. Kita tutup. Nah, kalau dari segi teknologi keamanan ya, dia sudah safety banget. Airbagnya masing-masing semuanya sudah, airbagnya ada 6. Udah ada vehicle stability control, jadi kalau pada saat menikung dia itu lebih stabil ya. Dan ada traction control juga tuh bisa dimatikan. Jadi kalau pas terselip di lumpur itu masih bisa keluar dari lumpur itu, dimatiin dulu. Nah yang baru ini ada idling stop guys. Nanti kita lihat ya. Kalau dari fitur keamanannya tadi itu, remnya juga sudah ABS, udah ada seat belt tiap titik, emergency brake signal juga sudah ada hill start assist. Jadi pada saat ditanjakan itu perpindahan kaki dari rem ke gas dia nggak langsung turun, dia nahan 3 detik. Udah safety banget ya pokoknya. Yuk kita bandingin sampingnya deh. Ini velgnya kita lihat di bagian belakang biar lebih jelas ya. Nih velgnya. Ini velgnya yang TRD Sportivo tuh sama persis. Dia itu profilnya 215 60 ring 17. Nih machining, bautnya ada 5 ya. Bannya kita ada supplier tuh ada 2, ada Dunlop sama Bridgestone. Kita nggak bisa pilih, jadi sedapatnya aja.
Bagian atas ban sini ada fender yang warna dop. Jadi kalau kena pentalan kerikil itu nggak langsung lecet kena bodi, langsung sini dulu ya. Tuh, ini yang tipe GR Sport sama persis kan, tidak ada perubahan. Sama guys. Yang mulai beda di sini set skirt sama. Nah, yang mulai beda di sini set body moldingnya. Menurut saya ini lebih cakep sih. Ini dia agak sedikit ke bawah, jadi lebih proporsional. Ini ada emblem GR-nya. Ini warnanya silver metal sama ini hitam. Tuh, cakep. Ini agak lebih ke atas. Gitu. Tapi katanya kalau buka kena tembok dulu nggak sih? Iya sih, harusnya karena ini paling luar kok. Kemarin ada yang ngomong, wah kalau buka tembok katanya yang kena dulu. Enggak sih. Ini memang lapisannya udah paling luar. Jadi tetap ini dulu yang kena. Aman. Ini lebih ke atas. Cakep mana nih menurut kalian? Kalau saya lebih suka yang ini. Bener gak sih? Di sebelah sini ada emblem Dual V50i sama, emblem Dual V50i juga sama. Spion, ini ada lampu sen, ini juga. Cuma bedanya ini sudah auto folding, otomatis ini lebih nyaman. Di bagian bawahnya ini ada lace ornamen chrome memanjang dari sini sampai ke belakang, sampai naik tuh. Ya kan? Sama persis. Ini pilarnya juga hitam sama, talang air juga sama, tidak ada emblem apa-apa. Tuh, sama persis talang air. Roof rail sama, roof rail juga sama persis. Ini tombolnya kiri kanan ada ya tuh. Semua tipe sama, handle-nya juga sudah sewarna body. Dan ini tutup bensinnya dia ada sebelah kanan ya, jangan bingung ya guys. Dia sama Avanza tuh sebelah kanan, kalau Innova sebelah kiri. Yuk ke bagian belakang, antenanya sudah Sakvin, ini yang tipe GR Sport ya, ini TRD. Antenanya sudah Sakvin sama-sama. Keduanya menambah kesan lebih sporty dan penangkapan sinyalnya lebih bagus ya. Spoiler belakang juga sama. Tuh ada head mount stop lamp ya. Ini yang kayak sirip hiu. Apa nih namanya? Nah, ini ornamen ini juga warna hitam dop sama nih, sama persis. Terus dia tidak ada kayak listrum itu nggak ada. Lampu belakang dia juga sudah LED. Lampu sen masih halogen biasa ya, sama persis. Tuh. Udah ada lampu plat nomor juga, kamera mundur juga udah ada. Emblem ras, emblem 50 tahun Toyota. Nah, yang beda di emblem GR Sport ini yang sebelah kanan TRD Sportivo. Beda, berarti beda di emblem. Terus sama beda di desain ini guys, bawah nih, bumper bawah tuh. Ini warnanya silver gitu, beda kok tuh, kelihatan kan? Itu ada list merah, itu ada emblem TRD, ini emblem GR aja sih gitu. Jadi belakang lebih minimalis banget deh kalau bagian belakang. Sama-sama si Toyota Rush ini sudah dilengkapi dengan lampu emergency brake sinyal. Jadi kalau pada saat ngebut, kecepatan lagi ngebut terus ngerem mendadak, nanti hazardnya dia akan berkedip secara cepat. Itu sinyal buat mobil di belakang biar lebih aware, lebih waspada gitu guys. Ayo, kerenan yang mana nih? Ditunggu komennya ya guys. Tuh, keduanya sama-sama. Di sini ada lampu sen di spion tuh, sama persis guys. Bagasi. Oke. Tuh. Nah, ini bagasinya. Ini juga sama, recliningnya mati. Kalau dilipat semua tuh. Tapi banyak yang bilang tentunya karakternya ini si Rush sama Veloz tentunya karakternya beda ya guys. Kalau ini kan memang mobil MPV, pasti suspensi lebih nyaman buat dia. Ini suspensi lebih keras karena ini mobil SUV. Ini power outlet ya. Kalau yang tadi itu si Veloz dia hanya USB charger aja. Lampu bagasi, ban serepnya dia letaknya ada di bawah. Cuman full size juga sih gitu. Kita tutup. Nah, di sini ada lampu plat nomor. Oke, sekarang kita ke tipe TRD Sportivo-nya. Kunci itu udah gue kantongin. Kuncinya sama persis, bahkan dia sama Veloz saja sama. Jadi kalau disuruh bedain saya nggak ngerti nih, di mana nih. Oh, sama tuh. Oh, yang ini nih. Ini sama persis. Jadi tombol unlock, tombol lock nih, unlock. Ini bisa dicopot juga tuh. Ya. Dapat dua, kita kantongin. Jadi buat buka itu bisa dari kanan tuh, kunci ya. Tuh, kita kunci dari sebelah belakang tuh, bisa dari sini nih. Kalau diperhatiin ini tombol panjang, ini bulat ya. Kalau ngunci yang bulat dipencet, kunci ya kan, tuh kunci kan, buka lagi. Jadi praktis banget, kalian nggak perlu keluar kunci ya, cukup ditantongin aja. Menarik kan?
Oke, di bagian sini sudah soft touch. Menurut saya ini udah elegan. Ini fabric biasa, handle-nya sudah chrome. Ini untuk lipat retractable manual. Ini untuk pengaturan electric mirror ya guys. Tempat cup holder. Ini joknya bahannya fabric masih sama. Ini ada adjuster. Ini buka tutup bensin. Ini tekanan ban ada di sini ya guys. Nih, kita masuk. Buka kap mesin dari sini. Itu gas sama rem. Oke, ke bagian sini setirnya sudah kulit ya kan. Ini ada airbagnya ada 6 di pengemudi, penumpang depan, sama di pilar-pilar sampai ke belakang, sampai di jok sini nih. Makanya memang tidak disarankan ini buat diganti ya. Terus ini sepertinya ada miss karena setahu saya kalau tipe TRD itu memang masih ada DVD. Ini kayak udah pakai yang audio yang baru. Tapi nggak apa-apa, itu koreksi buat saya karena setahu saya kemarin bikin ulasan yang ras lama itu masih pakai ada DVD gitu guys. Nanti kita cek sama yang baru juga deh. Ini AC-nya sudah otomatis ya, ada temperaturnya juga. Ini power outletnya, ini juga sudah soft touch nih. Ini giginya, oh ya giginya biar kalian sekalian ya saya kasih tahu ya cara pakai yang bener ya. Jadi kalau di P itu untuk posisi parkir, jadi kalian pada saat starter atau matikan, jadi selalu di P buat matiin. Nah ini saya injek rem ya, jadi kalau R itu buat mundur, dia otomatis langsung nyala kamera ya. Di situ juga muncul R, artinya mobil kalian mundur meskipun kalian nggak injek gas, dia mundur. N itu netral, ya kan? Dia juga muncul di situ. Lalu untuk berkendara sehari-hari pakai D aja cukup. Jadi buat naik turun kalau misalkan masih ringan pakai D cukup bisa. Tapi kalau misalkan D itu masih kurang nanjak, jadi kalian bisa pindahin ke 3. Ini ya, ini remnya saya lepas ya. Ini di D ya, tuh, jalan guys. Itu hati-hati ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai matic, jadi kalau kalian itu nggak injek rem, nanti dia langsung jalan. Hati-hati. Makanya kalau kalian di lampu merah, usahakan selalu di rem. Di netralin, sorry, kalau di lampu merah di N aja gitu loh. Di N aja taruh rem tangan, jadi biar kalian nggak kedorong, kaki kalian bisa istirahat dulu guys gitu. Udah saya injek rem lagi, pindah ke D. Ini bisa digeser ke 3 guys, tuh 3 tuh, di sini muncul 3, artinya gigi ini akan otomatis diatur sendiri sama si computerized 1 sampai 3 dia otomatis. Kalau masih kurang ekstrim lagi, misalnya tanjakannya terlalu ekstrim, pindah ke 2 atau pindah ke 1. L itu berarti gigi 1, 2 tuh berarti gigi 1 sampai 2 dia ngatur sendiri gitu loh, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian di tanjakan yang macet banget, di L aja pakai 2. Jadi biar kuat tancap gitu guys. Cuma kalau mau matikan mesin, pastiin dari D kan pindahin dulu ke N buat netralin, baru pindahin ke P ya, baru mesin dimatikan gitu guys. Jadi gitu ya tipsnya biar berkendaranya tuh tetap lebih kuat nanjak, karena kemarin banyak yang ngomongin katanya nggak kuat nanjak katanya gitu. Ini rem tangan ada ornamen chrome, ini konsolnya, ini buat simpan-simpan barang apalah ya gitu. Ini sudah dapat alat pemadam, kotak obat segitiga pengaman. Ini layout sebelah kirinya guys, tuh dia nggak ada adjusternya guys. Hook nih, handle grip, sistem retract, tempat kacamata, sun visor, ada lampunya. Ini tempat kacamata tuh. Ini kaca spion dalam sudah di N-Night ya, membantu banget. Ini juga ada lampunya juga. Oh susah banget. Tuh ada lampunya juga ya guys. Udah. Kita lihat di sini ya. Oh belum soft opening. Ini sudah soft touch. Ini ada warna hitam piano black ya. Itu tweeter. Speakernya itu ada 6 sama tweeter 2, total ada 8 ya. Oke, bagian depan ini manual retractable. Oke. Bagian depan sini kita masuk ke bagian tengah. Ini bagian tengah ya, ini sudah soft touch. Tuh, handle sudah chrome, tempat cup holder. Jadi bisa dibilang ini mobil keluarga juga sih, masih cocok gitu kan. Ini ada Isofix ya. Tuh. Jadi di sini kalau diraba itu ada semacam kayak kawat, itu buat cantolin baby car seat. Seat belt. Penumpang tengah juga ada. Tuh. Ini bisa di reclining, sliding ya maksudnya. Tuh. Ini sliding paling depan, ya kan? Tuh. Kita duduk dulu, cobain duduknya. Oh ya, race ini penggerak roda belakang ya, jadi tetap berkendara tuh akan lebih lebih kuat nanjak lah ya, karena di penggerak roda belakang. Ini power outlet, ini tempat cup holder ya, mobil keluarga banget gak sih? Terus kalian mau lihat gak sih ini kalau saya nyalain dulu lampunya ya guys, biar terang ya. Tuh, dia serba apa? Udah serba gini doang tuh. Dia serba gini doang untuk di recliningnya.
Tuh. Jarak kepalanya, bentar. Nah, ini jarak kepalanya biar kalian bisa lihat ya. Tuh. Tinggi saya 165, nih jarak kepala saya segini ya tuh. 5 jari masih lebih lah ya. Tuh. Cukup lah, cukup banget kok. Menurut saya sih oke. Saya lagi compare antara pengen ambil ini atau Veloz, bener. Bingung. Kalau yang ini kan enaknya adalah lebih gagah ya, lebih segala medan ya. Kalau jalan-jalan rusak itu lebih terabas aja. Apalagi saya lebih sering lewatin jalan banjir. Maklum ya guys. Nah, ini kita duduk di bangku tengahnya. Tuh. Masih cukup. Ini bangku yang sebelah sini sama aja. Ini agak tegak. Oke guys, ya mantap ya. Oke, masih nyaman. Ini karpetnya dapat bodiran Toyota. Sekarang kita masuk deh ke bangku ketiga. Kita coba kasih tahu lipatnya gimana ya. Nih, sekali aja nih dari sini. Udah sekali masuk. Gampang. Kita tutup. Saya ingatkan hati-hati kalau kalian nutup, kaki kalian kalau kena ini bisa kejepit berdarah nanti ya. Udah tuh. Oke. Sebenarnya kemarin saya sudah ulas sih kalau ya. Ini sebenarnya penumpang tengah by the way ya. Sebenarnya penumpang tengah ini mati. Oh, agak tegak banget guys. Nih. Ini tegak banget. Ini ada power outlet juga, speaker di sini. AC-nya, aduh saya lupa nyalain ya. AC-nya sebenarnya sampai ke bawah, sampai ke sini sih. Sebentar. Nah, ini saya di penumpang ketiga lumayan sempit. Tinggi saya 165 nih. Kepala saya memang masih ada sih. Kalau saya tiduran full sampai segini. Ya tetap kalau namanya mobil ketiga, bangku ketiga pasti memang nggak ada yang nyaman, kecuali mungkin yang nyaman itu kayak si Alphard sama si Foxy itu masih oke. Innova juga masih oke. Cuman kalau kayak ini memang lumayan agak sempit, tapi kalau anak kecil sih oke. Nih kalian lihat jarak kaki saya tuh, tinggi ini tuh. Tinggi. Agak sedikit ngangkang gitu loh maksudnya. Tuh. Tuh, kaki saya segini tuh. Lumayan agak ngangkang. Gitu. Oke lah, tapi buat anak kecil oke. Oke, sekarang gimana kalau kita keluar dari sini tanpa bantuan orang? Bisa dari sini aja nih tuh. Dorong ke depan, udah lipat. Pastiin ya kalau kalian keluar dari sini, ini dalam posisi mati child lock-nya. Udah tuh. Kalau ini dipencet ke dalam, nanti kalian nggak bisa buka dari dalam guys. Karena child lock-nya itu buat anak-anak, jadi biar nggak sembarangan keluar masuk. Nah, sekarang di ras tipe GR Sport-nya tinggal bagian dalam. Ini sama persis kok semuanya nih. Ini sama, soft touch, handle cam semua sama. Ini juga sama tuh, warna joknya juga sama. Yang mulai beda di sini guys. Jadi di sini ada untuk idling stop. Ini untuk mematikan ya. Ini ingat untuk mematikan traction control. Tadi yang tipe TRD juga ada. Saya jelasin sebentar di dalam. Guys, ini sudah di dalam Toyota Rush-nya. Kita injek rem dulu yang tipe GR Sport ya. Kita nyalain dulu. Udah. Tunggu, AC-nya sudah otomatis. Kita pencet auto. Lalu sekalian deh kita settingin jamnya dulu, ya kan? Kita pencet OK dulu. Kita kecilin dulu suaranya. Ini kan kita mau atur jam, tinggal pencet next. Ya, sekarang PM, lalu pencet save. Sudah, ini ada informasi kan, today is Sep 21, it's outdated, tanggal ganjil gitu ya. Udah. Kalau yang ini sudah beda, ini tambahnya adalah Android Auto. Jadi beda ini sama yang tipe TRD adalah ini sudah ada Android Auto ya, udah nggak ada DVD kayak gitu. Oke, lanjut. Ini tadi sudah. Nah, yang beda tuh sini guys. Jadi di sini ada tombol, ini gambar A, ada buletan gitu off. Ini untuk matiin traction idling stop. Kalau kita pencet, di situ muncul idling stopnya off. Jadi dia standarnya itu selalu on guys. Jadi kalau misalkan ini idling stop via traction control kita pencet, dia tuh mati kan? Mati kan? Sorry. Begitu kita pencet itu muncul TRC off. Ini idling stopnya pencet off juga. Kita tes ya, kita matiin mesin. Audio matikan. Stop dulu ya, baru matikan. Udah, kita matikan mesin. Ya. Kita starter ulang, injek rem, pencet engine start. Dia itu statusnya untuk traction controlnya sama idling stopnya sudah kembali on. Kalau dia mati,
artinya dia udah on lagi guys gitu. Itu ya. Oke, jadi statusnya ini hanya tombol ini adalah untuk mematikan, ini juga untuk mematikan. Jadi yang beda adalah di sini di idling stop ini untuk yang sama TRD Sportivo sama yang apa namanya tadi tuh sama GR Sport. Beda di sini, sama spionnya dia nanti sudah auto folding gitu. Sama, ini juga retract-nya sama, tapi dia ini sudah auto folding guys gitu. Setirnya sama setir kulit, udah kulit. Terus ini pengaturan untuk reject atau angkat telepon. Ini untuk head unitnya, pengaturan ini audio. Airbag ada 6 kan di pengemudi, penumpang depan, di pilar-pilar ya kan sampai belakang. Terus di sini di jok juga ada airbagnya. Tampilan di sini sama persis dengan tipe TRD Sportivo. Ini belum soft opening juga. Ini sudah soft touch, ini warna hitam. Ini kaca spion dalam di N-Night sama, tempat kacamata, lampu baca sama. Sun visornya juga ada lampunya juga. Tuh, sama kok. Tuh. Sama persis. MID-nya sama ya, cuman tadi saya memang nggak praktekin, tapi karena sama kok beneran. Ini trip A, trip B. Ini idling stopnya, indikatornya, suhu luar. Ini informasi konsumsi BBM, average BBM 7,7 km per liter, range-nya 0, bensin lagi habis. Nah, udah. Kalau mau atur jam bisa dari sini nih jamnya. Kita samain jam 17.22. Terus ini kalau kalian perhatiin ada gambar bensin terus ada panah, artinya lubang bensinnya sebelah kanan ya. Jadi biar kalian nggak bingung ya. Kalian perhatiin mobil kalian panahnya ada di mana. Gitu, ya kan? Indikator seatbelt pintu ya, ini nggak rapet. Oh mungkin di bagian belakang. Lampunya sama-sama sudah otomatis juga guys, sudah otomatis. Wipernya masih manual. Setirnya juga sama, tilt tuh. Jadi buat kalian yang tinggi, mungkin kalau misalnya ini pendek kalian bisa atur sesuai ketinggian kalian. Dia. Jadi bedanya kalau bagian dalam adalah yang itu ada tombol idling stop, spionnya sudah auto folding, sama head unitnya sekarang sudah bisa Android Auto sama Apple CarPlay. Tutorialnya ditunggu ya. Nah, demi kalian tuh saya sampai bikin konten, saya sampai beli iPhone. Jadi biar nanti bisa connect kalau pakai Apple CarPlay. Serius demi kalian. Oke guys, itu dia tadi reviewnya. Mudah-mudahan videonya nggak terlalu panjang. Tapi kalaupun videonya terlalu panjang, kalian bisa klik di timestamp ya gitu ya. Atau di videonya itu kan ada kayak garis putus-putus. Nah itu kalian bisa pilih sesuai menu atau sesuai pokok bahasan yang kalian mau tuju gitu. Tinggal klik aja bagian depan di mana, bagian ini di mana, biar lebih mudah gitu. Nah buat kalian yang mau manfaatin PPNBM nih, mumpung harga PPNBM kan turun ya, turun lagi menjadi 100%. Kalian buruan cek stok dulu, barangkali masih rezeki kalian bisa dapat bulan ini. Apalagi kemarin gosipnya santer banget, katanya bulan Oktober bakalan naik pajak CO2. Itu kita nggak tahu deh. Beneran, kalian cek stok dulu. Jangan lupa follow Instagram saya juga @teguh.ku. Nah, buat kalian yang mungkin lagi di daerah Jakarta Barat ya, saya di Puri Kembangan. Mungkin kalian di daerah Cengkareng, Ciledug, Meruya ya, terus mana lagi ya? Puri ya kan. Itu masih dekat sini, kalian bisa langsung datang. Jadi biar kalian bisa langsung cobain kira-kira kalau naik ini tuh muat apa enggak ya, lega apa enggak, kalian mendingan datang langsung deh gitu. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Follow Instagram saya tadi saya sudah ya, @teguh.ku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia AC-nya sudah otomatis, ada temperaturnya juga ya. Cuma memang dia nggak ada arah semburan. Ini power outlet ada. Ini persnelingnya masih sama persis ya. P, R itu untuk mundur, N netral, D di sini tuh bisa digeser ketiga, ini kedua. Kalau misalnya tanjakannya curam, tuh L untuk turun, terlalu curam banget. Saran ya, tips buat kalian kalau pada saat di turunan jangan sekali